Halo teman-teman, kali ini saya akan sharing sedikit tentang materi akuntansi. Nah, dalam akuntansi ada satu materi yang menurut saya gampang-gampang susah. Kenapa begitu? Gampang sih sebenarnya kalau kita mengerti konsepnya. Sedangkan rumit atau susah jika kita tidak paham bagaimana itu konsepnya. Dulu saya dapat SMK jurusan akuntansi. Nah, pada saat saya SMK, saya kurang paham ini materi. Karena apa? Mungkin karena saya kurang mendengarkan apa yang diajarkan oleh guru saya. Tetapi setelah saya mempelajari bagaimana konsep dasarnya, jadi saya mulai paham dalam metode pencatatan persediaan ini. Nah, sebelum kita lanjut ke metode apa saja itu, maka awalnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih itu persediaan. Nah, dalam perusahaan itu ada namanya persediaan barang dagang, khususnya ini dalam perusahaan dagang ya. Nah, dalam perusahaan dagang, tentu perusahaan akan menyiapkan kartu persediaan atau di bagian gudang akan membuat sebuah kartu persediaan mengenai persediaan apa saja yang dicatat dalam kartu persediaan tersebut. Dalam kartu persediaan, tentu tidak boleh asal-asalan dalam mencatatnya. Harus menggunakan metode-metode tertentu sehingga nanti akan berpengaruh ke dalam laporan laba rugi sebuah perusahaan. Nah, ada konsep penting yang harus kita pahami sebelum kita melanjutkan mempelajari metode pencatatan persediaan ini, yaitu dalam sebuah persediaan perusahaan tentunya ada barang masuk, barang keluar atau penjualan, dan barang tersedia di gudang. Nah, 3 konsep ini. Jadi rumusnya adalah barang masuk dikurang penjualan sama dengan barang tersedia di gudang. Jadi jika kita sudah paham ini, baru kita lanjut ke metode pencatatan persediaan. Nah, dalam pencatatan persediaan ada 3 metode yang sering digunakan. Yang pertama adalah metode FIFO, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah first in, first out. Pertama masuk, pertama keluar. Nah, nanti akan kita jelaskan bagaimana sih caranya menggunakan metode tersebut. Yang kedua adalah ada metode LIFO, last in, first out. Terakhir masuk, pertama keluar. Dan yang terakhir adalah ada metode average atau metode rata-rata. Dalam ketiga metode ini tentu ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi kita akan mempelajari bagaimana sih mencatat persediaan tersebut menggunakan 3 metode tersebut. Sebelumnya saya akan menjelaskan satu persatu tentang metode tersebut. Nah, untuk metode yang pertama yaitu metode FIFO. Nah, dalam metode FIFO ini kita harus mengerti sebuah konsep, yaitu persediaannya masuk pertama, keluar pertama. Contohnya ada sebuah perusahaan. Pertama, dia memiliki persediaan 10 unit dengan harga Rp1.000. Kemudian dia melakukan pembelian dengan jumlah 10 unit tetapi harganya berbeda, yaitu 1.500. Ketika kita menggunakan metode FIFO atau masuk pertama, keluar pertama, maka jika terjadi penjualan, persediaan yang pertama lah yang harus dikeluarkan. Misalnya terjadi penjualan 5 unit. Jadi persediaan pertama yaitu 10 unit dengan harga 1.000, dikeluarkan 5 unitnya. Jadi sisanya 5 unit dengan harga 1.000 persediaannya. Yang lagi satu sisanya 10 unit dengan harga 1.500. Nah, itu konsep metode FIFO. Yang itu sebuah perusahaan akan mengeluarkan barang yang masuk pertama jika terjadi penjualan. Kira-kira sudah paham nggak yang pertama? Jadi sekarang saya lanjutkan ke metode yang kedua, yaitu metode LIFO. LIFO adalah last in, first out. Atau kita harus paham, yaitu barang persediaan yang terakhir masuk ke gudang, yang pertama keluarkan jika terjadi sebuah penjualan. Metode ini mungkin sudah tidak dianjurkan oleh perpajakan karena alasannya kurang realistis. Nah, dalam metode LIFO ini, contohnya dalam perusahaan. Ada perusahaan memiliki seperti contohnya yang tadi, pertama dia mempunyai persediaan awal 10 unit dengan harga 1.500. Kemudian membeli lagi 10 unit dengan harga 2.000. Ketika terjadi penjualan misalnya 5 unit,
maka persediaan yang dikeluarkan adalah yang harganya 2.000 yang masuk belakangan. Berbeda dengan contoh yang tadi, yang dikeluarkan adalah yang pertama, itu menggunakan metode FIFO. Sedangkan metode LIFO ini kebalikannya, yang dikeluarkan adalah barang yang masuk belakangan. Jadi yang dikeluarkan adalah 5 unit barang dengan harga 2.000. Jadi dalam perusahaan tersebut persediaan akhirnya ada 10 unit barang yang harganya 1.500 dan 5 unit yang barang persediaan yang harganya 2.000. Jadi di sana perbedaan antara konsep FIFO dan LIFO. Nah, untuk metode yang ketiga yaitu metode average atau metode rata-rata. Nah, dalam metode rata-rata ini ada satu konsep yang kita harus juga pahami. Bagaimana konsepnya, yaitu dalam metode average ini biaya atas persediaan tersebut dibagi dengan jumlah unit persediaan yang ada. Seperti contohnya tadi, pertama ada 10 unit barang di persediaan awalnya, ada 10 unit barang dengan harga 1.500. Kemudian perusahaannya membeli lagi 10 unit barang dengan harga 2.000. Nah, ketika kita mencatat persediaan ini menggunakan metode average, maka biayanya yang pertama 1.500 ditambah dengan 2.000 dibagi dengan unit barang yang tersedia. Berapa? 10 tambah 10 yaitu 20. Jadi 1.500 ditambah 2.000 dibagi 20 unit. Nah, itulah konsepnya jika kita menggunakan metode rata-rata atau metode average. Nah, kita kan tadi sudah membahas ketiga metode tersebut. Yang pertama FIFO, LIFO, dan rata-rata. Sebenarnya ketiga metode ini memiliki tujuannya masing-masing dan juga ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi misalnya sebuah perusahaan jika ingin mempunyai laba yang besar, ingin di laporan laba ruginya terlihat memiliki keuntungan yang besar atau laba yang besar, maka perusahaan bisa menggunakan metode FIFO. Sedangkan jika menggunakan metode LIFO, maka labanya akan terlihat kecil. Tetapi perusahaan sering menggunakan metode ini atau untuk kepentingan perpajakan. Kenapa begitu? Karena jika labanya kecil, otomatis pajak yang dibayarkan oleh perusahaan juga akan lebih kecil. Sedangkan metode rata-rata ini merupakan metode untuk memudahkan bagian gudang, sehingga tidak perlu lagi memikirkan barang mana yang pertama keluar, barang mana yang terakhir keluar. Jadi semua barang persediaannya tersebut digabungkan di metode rata-rata ini. Tetapi untuk metode LIFO, seperti yang saya katakan tadi, sudah tidak dianjurkan. Jadi untuk kepentingan perpajakan yang digunakan adalah metode FIFO dan metode rata-rata. Nah, dari beberapa materi yang sudah saya sampaikan, mungkin teman-teman sudah ada bayangan bagaimana sih pencatatannya. Kalau teori-teori saja saya pikir agak kurang rasanya. Jadi saya sudah menyiapkan beberapa contoh kasus serta pembahasannya. Jadi kita akan mencoba bagaimana sih cara menghitungnya dari ketiga metode tersebut untuk mendapatkan nilai persediaan akhir dalam persediaan sebuah perusahaan. Tanpa basa-basi, ayo kita let's go. Baik, kali ini kita akan membahas contoh kasus dan juga pembahasannya. Di sini saya sudah sediakan yaitu contoh soalnya dan juga cara penyelesaiannya dari ketiga metode itu, baik metode FIFO, LIFO, dan average. Nah, kita lihat dulu juga format tabelnya. Di sini ada tanggal, ada pembelian, penjualan, dan juga persediaan. Nah, kita lanjut saja langsung ke soal tanggal 2. Transaksinya ada persediaan awal dengan jumlahnya 200 unit, harganya 9.000. Nah, kita langsung seperti contoh di sini, lihat di unitnya kita taruh di bagian persediaan sebanyak 200 unit seperti soalnya. Persediaannya 9.000. Jadi total harganya tinggal dikalikan saja ya unit dengan harganya menjadi 1.800.000. Nah, untuk tanggal 5 terjadi pembelian 300 unit dengan harga 10.000. Kita tulis di bagian pembelian. Tanggal 5 di sini sejumlah 300 dengan harganya 10.000, total harganya menjadi 3 juta. Nah, di persediaan ini kita turunkan dulu
persediaan awal yang kita miliki, yaitu sejumlah 200 unit dengan harga 9.000, total harganya 1.800.000. Nah, setelah itu baru kita masukkan jumlah pembelian yang terjadi pada tanggal 5, yaitu 300 dengan harga 10.000. Nah, jadi pada tanggal 5 kita ada dua jenis persediaan dengan harga yang berbeda, yaitu 200 unit dengan harga 9.000 dan 300 unit dengan harga 10.000. Selanjutnya di tanggal 7 terjadi penjualan. Nah, disinilah yang membedakan nanti antara metode-metode yang lain. Kalau metode FIFO terjadi penjualan di sini sejumlah 200 unit. 200 unit, jadi persediaan yang dikeluarkan adalah persediaan yang masuk pertama. Inilah persediaan yang pertama, ini yang 300 persediaan yang masuk kedua. Jadi karena penjualannya menggunakan metode FIFO, yang dikeluarkan adalah dengan harga 9.000. Jadi 200 unit dengan harga 9.000 jadinya 1.800.000. Jadi persediaan yang kita miliki tinggal 300 unit dengan harga 10.000 dan totalnya 3 juta. Selanjutnya terjadi lagi penjualan sejumlah 100 unit. Nah, kalau terjadi penjualan lagi, kita tulis lagi di sini. Maaf, di sini ada kesalahan. Di sini harusnya 100 unit. 100 dikali 10.000 dengan harga penjualan persediaan yang kedua kan harganya 10.000. Jadi total harganya menjadi 1 juta. Nah, sisa persediaannya tinggal 200 unit dengan harga 10.000. Nah, begitu seterusnya. Sehingga kita menemukan persediaan akhirnya. Selanjutnya kita lanjut ke metode LIFO. Nah, dalam metode LIFO hampir mirip sih di antara dengan metode FIFO, tapi perbedaannya di sini ketika terjadi sebuah penjualan. Di pencatatan persediaan sama saja, kita tulis persediaan jumlah 200, harganya 9.000, total harga udah. Selanjutnya terjadi pembelian lagi sama dengan metode FIFO, kita tulis saja 300, harganya 10.000, total harganya 3 juta. Jadinya ini tinggal dikalikan saja unit dengan harganya, udah. Kita turunkan jumlah persediaan awalnya, baru kita tambahkan jumlah pembeliannya lagi. Jadi terjadi ada dua jenis persediaan pada tanggal 5, yaitu harganya 9.000 dan yang kedua 300 unit dengan harga 10.000. Nah, perbedaannya di sini terjadi penjualan tanggal 7, terjadi penjualan 200 unit dengan harga 15.000. Jadi kita tulis saja di kolom penjualan 200 unit. Untuk barang yang mana? Kan kita mempunyai dua persediaan, 200 dan 300. Karena metodenya ini LIFO, last in first out, yang terakhir masuk yang pertama keluar, jadi yang keluar adalah persediaan dengan harga 10.000. Kita tulis 200.000, harganya 10.000, jadi totalnya 2 juta. Nah, jadi persediaan awal yang 200 kan tidak dikeluar, kita tulis kembali dia 200 dengan harga 9.000, total harganya sudah. Selanjutnya persediaan ini yang 300, karena sudah terjadi penjualan tadi 200 kan, tinggal 100 sisanya dengan harga 10.000. Jadi tinggal dikalikan, dapatlah total harga. Nah, di sana bedanya antara LIFO dengan FIFO. Kalau LIFO, yang persediaan yang kedua ini, kalau terjadi penjualan yang ini duluan keluar. Kalau FIFO, jika terjadi penjualan yang persediaan yang pertama masuk dulu keluar. Kalau sudah habis ini, baru ke persediaan yang selanjutnya. Nah, yang terakhir adalah metode rata-rata. Dalam metode rata-rata ini, seperti ini. Tanggal 2 persediaan awal. Jadi di persediaan kita tulis 200 unit, harganya 9.000, sama dengan metode sebelumnya, total harga sudah. Nah, di sini bedanya. Ketika terjadi pembelian 300 unit, kita tulis sama di pembelian 300 unit, harganya 10.000, total harganya menjadi 3 juta. Nah, perbedaannya di sini di persediaan. Di sini tidak dipisah, melainkan digabung jumlahnya. 200 ditambah 300 jadinya kan 500. Dapatlah 500 unit, kita mempunyai persediaan. Dengan harga berapa? Kita tambahkan dulu atau jumlahkan dulu total harganya yang ini. 1.800.000 dijumlahkan dengan 3 juta. Jadinya 4.800.000.
Nah, ini jangan dulu dikerjakan yang di harga yang ini. Kita setelah jumlahkan antara 1.800.000 dengan 3 juta, kan sudah mendapat hasil 4.800.000. Baru 4.800.000 ini dibagi dengan 500, maka kita dapatlah harganya menjadi 9.600. Nah, di sanalah perbedaannya. Lalu, ketika terjadi penjualan, ada penjualan 200 unit dengan harga 15.000. Nah, kita lihat aja di sini di penjualan, tulis saja 200 unit, harganya yang ini dipakai 9.600. Karena kita cuma punya persediaan satu dengan harga yang sama semua, di sini letak perbedaannya. Jadi tidak ada persediaan yang mana duluan, yang mana belakang. Jadi kita langsung saja tulis 200 unit dengan harga 9.600, hasilnya segini. Dan sisanya menjadi 300, 500 dikurang 200, hasilnya 300 dengan harga 9.600. Selanjutnya lagi ada penjualan 100 unit. Nah, 100 unit tetap sama seperti tadi. Tinggal kurangkan 300 dikurangi 100, sisanya 200. Nah, inilah persediaan yang kita miliki. Ketika terjadi pembelian kembali, tanggal 15, terjadi pembelian sejumlah 400 unit dengan harga 11.000. Kita tulis di pembelian 400 unit, harganya 11.000, total harga tinggal kalikan. Nah, di sini lagi dijumlahkan di persediaannya. Kita kan punya awalnya persediaan 200. Terus terjadi pembelian kembali dengan harga 400, dengan jumlah 400, jadinya kita mempunyai 600 persediaan. Nah, untuk ininya total harganya kita jumlahkan dulu. 1.920 ditambah dengan 4.400, dapatlah hasil 6.320.000. Nah, untuk mendapat hasil harganya ini, kita bagikan antara 6.320.000 dibagi dengan 600 unit, maka dapatlah harganya 10.533. Nah, begitupun seterusnya. Disinilah perbedaannya teman-teman ya. Kalau FIFO yang masuk pertama, yang keluar pertama. Kalau LIFO yang masuk terakhir, keluarnya pertama. Sedangkan kalau average ini dijumlahkan, yaitu jumlah biaya persediaannya dijumlahkan dengan total unit yang ada. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat.